Kisah Yatim Piatu yang Sukses. Episode 070. Akhirnya Brand dipersilakan masuk untuk menjumpai Bapak Direksi. Selama pertemuan mereka, Brand hanya menekankan agar Bapak Direksi bisa mengontrol bawahannya. Jangan sampai terjadi seperti peristiwa di kantor cabang lain kemarin. Kita berharap semua akan baik-baik saja. Bapak Direksi mengerti maksud dari bos besar itu. Kemudian Brand permisi pulang. Di saat pegawai kantor sedang beristirahat siang, banyak pegawai dan karyawan yang masih penasaran dengan Brand. Siapa sebenarnya pemuda itu? Karena mereka belum kenal dengan bos besar mereka. Karena hari masih siang, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke perusahaan nomor 5. Jaraknya juga tidak terlalu jauh, dan juga arah jalan menuju pulang. Setiba di sana semua pegawai pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, hingga mereka tidak memperhatikan siapa yang berkunjung. Brand langsung menuju ruang kerja direksi. Setelah pintu dibuka, Bapak Direksi sangat terkejut setelah melihat bos besar yang mengetuk pintu. Walaupun sebagai pemilik perusahaan, Brand tidak berharap untuk terlalu disanjung. Ia setiap berkunjung biasa-biasa saja, dan begitu juga dengan Maisie. Tidak seperti bos-bos yang lain, yang haus dengan hormat. Cukup lama Brand di ruang kerja Bapak Direksi. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun yang pasti Brand memberikan apresiasi kepada Bapak Direksi, yang mana telah membawa perusahaan ini menjadi perusahaan yang terbaik. Brand berharap kedepannya akan lebih baik. Karena waktu jam kerja sebentar lagi berakhir, Brand pamitan untuk pulang. Bapak Direksi mengantar sampai di tempat parkir mobil. Lebih dibuat lagi terkejut setelah melihat bos besar ada di dalam mobil. Namun Maisie hanya melempar senyum saja. Di saat pulang, Veronica disuruh untuk menyetir. Mungkin Brand agak capek. Maisie pun tetap bersandar di jok belakang bersama Brand, dengan posisi di samping suami tercinta. Karena hari sudah sore, belum ada juga kabar dari Deki. Mereka akan beristirahat dulu setelah tiba di rumah. Hari demi hari telah berlalu. Tidak terasa usia pernikahan mereka sudah memasuki bulan ke-7. Usia kandungan Maisie bertambah besar. Sebentar lagi mereka akan menjadi orang tua. Malam pun telah tiba. Semua aktivitas berhubungan dengan bisnis ditinggalkan dulu. Biar besok lagi. Begitu cepat waktu berlalu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 6.15 menit. Mereka semua sudah pada siap beraktivitas lagi. Hari itu Brand menjadwalkan akan ke kantor perusahaan galangan. Maisie berencana akan berkunjung ke kantor pusat. Tidak tahu kenapa. Mungkin hanya kebetulan. Waktu di jalan menuju kantor pusat, Maisie memberi isyarat kepada sopirnya untuk berhenti sebentar. Karena ia melihat seorang cewek sedang mendorong motor. Tetapi wajah itu tidak asing lagi bagi Maisie. Setelah Veronica memberhentikan laju mobilnya, Maisie memperhatikan lewat kaca spion. Ia tidak langsung turun. Karena keyakinannya bahwa itu benar, maka Maisie turun mobil. Maisie lantas bertanya, "Anda Clara?" Dia pun menjawab, "Benar, kamu Maisie?" Dia bertanya balik. "Iya benar," jawab Maisie. "Ada apa motornya didorong?" tanya Maisie. Entah tidak mengerti. Tiba-tiba mogok. "Bensin penuh padahal ini," ungkap Clara. "Jadi kamu kemana?" sambung Maisie. "Saya mau melamar kerja di perusahaan. Karena saya sudah lama tidak kerja," sambung Clara. "Bagaimana saya antar ke sana?" "Motornya dititip dulu saja." Maisie menawarkan diri. Tetapi Clara menolak untuk diantar. Biar dia dorong saja motornya ke bengkel. Memang bengkel tidak terlalu jauh lagi. Karena Clara mau mendorong motornya, maka Maisie pamitan duluan berjalan. Tetapi sebelum ia pergi, Maisie menyampaikan, "Nanti kalau surat lamarannya ditolak, bilang saja saya yang menyuruh masukkan lamaran ke sini." Maisie pun melanjutkan perjalanan.
Clara pun masih bingung apakah benar Maisie bisa menjamin ia bisa diterima. Memang saat Maisie dulu menyapa tadi, muka Clara sempat berubah. Mungkin ia malu. Ingat sikapnya waktu di sekolah dulu. Sebab Clara kalau dulu terkenal orang sombong. Apalagi Maisie sering kali dikerjainnya. Maklum saja Maisie seorang yatim piatu. Tidak punya apa-apa. Untuk biaya sekolah pun ia harus bekerja. Maisie sudah tiba di kantor cabang. Ia mencari Clara sudah tiba belum. Karena Clara tadi mau melamar kerja di perusahaan miliknya. Karena urusan sudah selesai. Maisie pun permisi pulang. Ia baru saja hendak keluar pintu gerbang. Clara pun baru masuk area perusahaan. Maisie memanggil Clara. Ia bilang nanti kamu bilang saya yang menyuruh masukkan surat lamaran. Clara pun menjawab iya. Veronica langsung menjalankan mobilnya. Clara masih saja tidak percaya. Emangnya apa kedudukan Maisie? Berani jual namanya di perusahaan sebesar ini. Clara pun lantas menuruti apa yang dibilang Maisie. Tidak terduga berkasnya langsung diterima. Bahkan staf itu pun langsung menawarkan kapan hendak mulai masuk kerja. Padahal berkas lamarannya belum diperiksa. Baru Clara percaya apa kata Maisie. Ia tidak berani bertanya sebenarnya Maisie sebagai apa di perusahaan ini. Clara merasa senang karena surat lamarannya diterima. Ia menjawab besok saja ia mulai masuk kerja. Maisie bersama Veronica pun melanjutkan perjalanan. Karena ia belum ada program kunjungan lagi. Sebab hari masih siang. Maisie meminta Veronica untuk memutar mobilnya agar menunjuk kantor cabang nomor 6. Jarak kedua perusahaan itu memang cukup jauh. Masih membuat capek duduk di mobil. Apalagi ia sekarang sedang hamil besar. Namun ia tetap semangat, tidak mungkin juga. Semua harus dikerjakan oleh brand sendiri. Maisie memperkirakan datang ke kantor cabang. Pegawai baru pada masuk kerja setelah istirahat siang. Memang benar setelah ia tiba. Suasana di luar kantor dalam keadaan sepi. Itu tanda pegawai sudah mulai beraktivitas kembali. Setelah selesai Clara pun permisi pulang. Dengan keadaan senang ia besok bisa mulai masuk kerja. Untung bertemu Maisie. Surat lamarannya tidak dipersulit. Maisie langsung saja menuju ruang kantor. Semua pegawai lagi sibuk dengan komputernya masing-masing. Maisie langsung ke ruang kerja Bapak Ibu Direksi. Kebetulan Bapak Direksi baru menjabat. Sebab ia menggantikan direksi yang lama sudah masuk pensiun. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Maisie dengan Bapak Direksi. Tahunya Maisie sudah keluar dari ruang kerja direksi. Mereka langsung saja pulang. Sebab hampir seharian mereka berjalan. Veronica tampaknya sudah capek juga menyetir. Apapun aktivitas kita, berat ataupun ringan, kalau dijalankan dengan ikhlas, tidak terasa waktu berlalu. Apalagi kehamilan Maisie sudah masuk bulan kelahiran bayinya. Yang pasti Maisie dan Brand sangat senang menghadapi masa persalinannya. Mereka berdua akan menjadi orang tua sebentar lagi. Mereka sangat bersyukur kepada Zat Pencipta. Mereka telah diberikan nikmat yang luar biasa. Walaupun Maisie sekarang sedang ditimpa keberuntungan, ia tetap seperti biasa. Tidak sedikit pun ia merubah sikap kepada orang lain. Ia menyadari tidak mungkin ia akan seperti sekarang tanpa dukungan dari orang yang belum beruntung seperti dirinya. Maka Maisie mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman yang tetap setia menonton video ini. Maisie berpesan tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.